Ya, selamat siang pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net. Saat ini saya Tomo Hakim Sastro Taruno berada di sebuah ruangan yang sangat istimewa, yaitu salah satu ruangan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, tepatnya di ruangan kerja Bapak Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Gatot S. Dewa Broto. Kita akan berbincang sedikit mengenai atlet atau mantan atlet Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa, namun di satu sisi kehidupannya agak sedikit memprihatinkan. Nah, kita akan berbincang lebih jauh dengan Pak Gatot Dewa Broto yang sudah hadir di sebelah saya. Selamat siang Pak Gatot. Selamat siang Mas Tomo. Ya, terima kasih untuk waktunya siang hari ini Pak. Ya, saya tahu di sela kesibukan Bapak ini sudah menyempatkan waktu ini. Saya terima kasih sekali Pak Gatot. Tapi Pak Gatot mungkin bisa disampaikan mengenai tanggapan dari pemerintah. Kalau kita berbicara mengenai atlet dan bonus para atlet, Pak Gatot, kita tahulah beberapa tahun terakhir ini atlet-atlet kita ini yang berprestasi terutama mengibarkan bendera bangsa baik untuk event skala regional ataupun juga nasional ini sudah mendapatkan bonus yang sangat besar dari pemerintah. Nah, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri melihat pemberian bonus ini, apakah juga bisa tanda kutip memicu dari semangat para atlet untuk berlatih dan kembali mengibarkan bendera merah putih di dunia internasional, atau malah sebaliknya agak sedikit membuat mereka kayak bahasanya terkesima, mungkin seperti itu Pak Gatot. Baik, terima kasih. Jadi memang kami akui dan kita lihat sendiri dalam kurun waktu terutama sejak tahun 2016 ya. Disebut 2016 adalah saat itu berlangsung Olimpiade dan Paralimpik di Rio de Janeiro di Brasil. Dan setelah tahun-tahun itu pemerintah memang cenderung sangat dalam tanda petik itu menspoil, rada mengentertain pada para atlet, para juara, para mereka yang telah berprestasi, khususnya yang untuk event-event internasional, baik multi maupun single event. Kita tahu misalnya kayak di Rio de Janeiro, kemudian setelah itu ada di Asian Games, kemudian SEA Games yang terakhir kemarin di Filipina. Message utama yang ingin kami sampaikan adalah bukan kok kami itu semata-mata manjakan, memang layak mereka mendapatkan. Itu menunjukkan betapa negara, betapa pemerintah ingin memberikan apresiasi secara maksimal. Tentu saja tergantung dari sisi lain. Memang kami akui ada kecenderungan orang mengatakan itu terlalu memanjakan, kemudian mereka berbintang. Nah, hanya saja memang kami menyadari yang dalam tanda petik itu atlet yang betul-betul bisa memanfaatkan dengan produktif itu banyak, tetapi yang dalam tanda petik menjadi destruktif itu juga tidak sedikit gitu. Makanya kami juga banyak mendapatkan saran, kalau bisa jangan ngasih ikannya dong Pak Kadot gitu, atau jangan ngasih ikannya loh Pak Menteri, kalau bisa kayaknya juga dikasih. Makanya ada beberapa cabang olahraga itu mereka itu memfasilitasi untuk semacam kayak entrepreneurship, kewirausahaan, supaya dengan ikan yang mereka miliki mereka nanti masih bisa berprofesi lain. Kan kita tahu usia the golden age atlet itu kan relatif kan terbatas sekali ya. Jadi kesimpulannya kami harus pinter-pinternya mendorong mereka harus punya kemampuan lain, karena kalau enggak repot gitu. Satu lagi juga yang masih menjadi concern dari para atlet, kalau bisa tidak hanya dikasih ini tapi dikasih uang pensiun gitu. Maunya sih kami kan mau ngasih ya. Yang jadi masalah itu undang-undang belum memungkinkan. Undang-undang itu baru memungkinkan pemberian pensiun itu untuk kayak ASN sama TNI Polri. Di luar itu nggak ada. Pernah Pak Imam Nahrawi itu ada ide bagus dan sudah dilaksanakan tahun 2016. Setiap bulan itu para peraih medali emas, perak, dan perunggu Olimpiade atau Paralimpik atau single event lainnya setingkat dunia itu mulai dari yang emas itu 20 juta per bulan, perak 15, perunggu 10. Tapi hanya berhenti sampai Desember. Habis itu banyak yang protes. Ya kami berdalih ya karena undang-undang tidak memungkinkan, sehingga daripada jadi temuan BPK dan mereka harus mengembalikan, BPK kami stop. Nah,
Itu adalah kondisi sekarang. Bagaimana dengan yang pas ya, yang dulu? Ya, kami banyaklah dikeluhkan. Negara seakan-akan abai, negara seakan-akan tidak peduli. Bahkan mereka itu tidak hanya yang perlu teringat, mereka itu juga yang sudah berdarah-darah lah, ini merah putih gitu. Ya, yang bisa kami lakukan adalah pertama, misalnya ada hak ornas, ada olahraga nasional, itu pun terbatas sekali. Ya. Bahkan di Pak Imam Nahrawi itu dulu ada bagus juga, setelah Asian Games ada pemberian bonus untuk para The Legend. The Legend itu mendapatkan uang yang cukup lumayan, 40 juta sekali memang ya saat itu, untuk multi cabur, apapun cabang Per orang ya Pak ya? per orang, dengan catatan mereka minimal berusia 50 sekali. Taruhlah suatu saat saya datang ke rumahnya Ibu Tati Sumirah. Udah tahu siapa Tati Sumirah? Ya. Itu one of the legend Betul. yang kita miliki ya, bulu tangkis. Saya datang sampai kemudian ke pemakaman, saya datang jadi ke rumahnya. Saya melihat, mohon maaf ya, siang, rasanya kayak sedih itu, saya sangat sedih. Ini tidak menggambarkan seakan-akan Beliau pahlawan rumahnya olahraga. seorang pahlawan olahraga, ada orang sebagainya. Nah itu hanya salah satu contoh orang Tati Sumirah. Makanya pada saat saya datang itu, saya nggak mau beranjak untuk kembali ke kantor sampai pemakaman usai, karena itu ya itulah yang bisa kami berikan saat itu sebagai rasa hormat itu. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain banyak lah. Ya. Kami datang, Pak Menteri juga datang, Pak Zainuddin Amali sangat care sekali, gitu. Pak Iman juga care, dulu menteri-menteri sebelumnya juga care. Poin yang ingin kami sampaikan adalah kami ada keterbatasan regulasi. Bukan maksud kami abai dengan beliau-beliau di masa lalu, tapi memang kalau regulasi tidak memungkinkan, makanya saat ini kan kami sedang revisi undang-undang SKM. Salah satu concern dari DPR itu adalah masalah kesejahteraan atlet. Ya. Sehingga kalau bisa atlet itu betul-betul ya tidak hanya ibaratnya ya, habis manis sepah dibuang gitu, jangan. Kami nggak ada tujuan seperti itu, tapi betul-betul kita tuh pengen mereka tuh diuangke gitu loh. Ya. Oke. Dari Kemenpora sendiri untuk mendorong supaya RUU ini bisa lebih dipercepat seperti apa Pak? Justru RUU ini inisiatif oleh DPR. Kami harus terima kasih. Karena kalau itu tidak inisiatif DPR, kita tahu yang namanya perancangan undang-undang itu kan yang mungkin dianggap lebih prioritas kan banyak sekali. Ya. Kami alhamdulillah dan beruntung punya sosok seorang menteri, Pak Zainuddin Amali, yang beliau itu kan jam terbangnya kan tinggi sekali ya di sebelah. Dan berharap secepatnya itu bisa dimulai segera pembahasan. Karena DPR sudah beberapa kali mengundang berbagai pihak untuk menerima masukan, dan cuma karena suasana pandemi aja ini, sehingga belum bisa tuntas. Sehingga kembali ke tadi, moga-moga di undang-undang itu bisa memberikan tempat yang proporsional bagi kesejahteraan. Gini, Mas. Jadi kalau di undang-undang yang sekarang itu memang disebut tentang penghargaan untuk para atlet ya. Tapi lebih banyak bahasanya itu normatif. Bukan penghargaan untuk atlet dalam bentuk bla 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 bla. Tapi tidak ada klausul yang menyebutkan bagaimana atlet masa lalu, bagaimana atlet yang mungkin kategori yang sudah extraordinary, luar biasa. Di RUU itu juga termasuk Pak, dalam artian semacam tadi Bapak sempat singgung juga jaminan hari tua untuk atlet ataupun juga jaminan kesehatan atau jaminan hidup lah katakanlah. Kita belum tahu ya, karena memulai pembahasan aja juga belum gitu. Sehingga harapan bahkan itu harapan anggota dewan sendiri agar jaminan untuk atlet itu menjadi lebih baik lagi, tidak hanya semacam klausul yang sifatnya normatif seperti itu. Itu justru yang men-trigger adalah anggota dewan itu sendiri. Dan tentu saja kami bersikap sangat welcome karena ada usulan seperti itu. Karena kalau sudah ada rambu, sudah ada
regulasinya. Enak kami ibarat rumah itu sudah ada rumahnya, tinggal ngasih isi-isinya. Pak Gatot, terima kasih untuk Sama-sama. waktunya Pak Gatot. Terima kasih, Mas. Sudah meluangkan waktu di sela Oke. kesibukannya. Demikian tadi pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, saya sudah berbincang dengan Pak Gatot S. Dewa Broto, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga. Kami sama-sama putih ini, ya kan? Cuma mungkin Pak Gatot mewakili olahraga dan saya pemuda pada zamannya, ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno.